Om Swastiastu. Pada Ibu Dayu yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul mengoptimalkan hasil belajar pendidikan agama Hindu dengan portofolio pada materi moksa kelas 11 tahun pelajaran 2019/2020. Outline untuk proposal penelitian tindakan kelas, judul mengoptimalkan hasil belajar pendidikan agama Hindu dengan portofolio pada materi moksa kelas 11 tahun pelajaran 2019/2020. Untuk bidang kajian berupa desain, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Kemudian untuk pendahuluan berisi tentang latar belakang, di mana pada saat ini siswa masih kesulitan dalam membuat tugas portofolio, terutama pada materi moksa kelas 11 di SMA Negeri 1 Bintang 3. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019-2020, sehingga untuk tahun akan datang diharapkan untuk materi moksa pada penugasan portofolio dapat mengoptimalkan hasil belajar pendidikan agama Hindu, terutama pada materi moksa. Kemudian untuk perumusan dan pemecahan masalah. Perumusan masalah dalam PTK ini yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana cara agar portofolio dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa pada materi moksa. Yang kedua, bagaimana aktivitas siswa dalam penerapan portofolio pada materi moksa. Yang kedua, pemecahan masalah. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini, ada dua langkah dalam mencapai masalah. Yang pertama, ketika dilaksanakan melalui siklus-siklus yang setiap siklus dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengamatan. Dan yang ketiga adalah refleksi. Langkah yang kedua yaitu keterampilan bertanya yang diterapkan guru berupa 1. Mengajukan pertanyaan secara jelas dan tidak terlampau panjang. Kedua, mempertanyakan atau pertanyaan ditujukan kepada seluruh siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir dulu sebelum menjawab pertanyaan. Untuk tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, mengetahui efektivitas portofolio terhadap perkembangan belajar siswa. Yang kedua, mengetahui efektivitas portofolio untuk meningkatkan aktivitas siswa. Kemudian kontribusi hasil untuk guru diharapkan dalam PTK ini kita sebagai guru dapat menemukan solusi bagaimana caranya agar portofolio ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Yang kedua, siswa dapat melatih dalam keterampilan tugas membuat portofolio sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam belajar. Untuk sekolah dapat berkaitan peningkatan penilaian portofolio akan menunjang tingkat ketuntasan minimum dalam setiap mata pelajaran. Dan untuk pengembangan kurikulum, perkembangan portofolio tersebut dapat dilihat apabila berdampak baik, maka portofolio tersebut dapat dijadikan pedoman. Untuk kajian pustaka, di sini dikatakan bahwa pembelajaran inovatif yang handal untuk pembelajaran agama Hindu adalah model pembelajaran berbasis portofolio atau portfolio based learning. Maka jika disandingkan dengan konsep pembelajaran dan pembelajaran berbasis portofolio, ya, disebut portfolio based assessment. Jika disandingkan dengan konsep penilaian. Untuk rencana dan prosedur penelitian, yang pertama prosedur penelitian ada 7 langkah, yaitu 1.
menyampaikan materi dengan pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua, menyampaikan materi dengan pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based introduction. Yang ketiga, memberikan tugas individu dan kelompok dengan portofolio. Yang keempat, menentukan maksud portofolio yaitu untuk kemajuan atau perkembangan kompetensi siswa. 5. Menentukan indikasi yaitu menentukan butir-butir apa yang terdapat dalam portofolio. 6. Menentukan format portofolio. 7. Menentukan rubrik atau pedoman perskoran dalam portofolio tersebut. Yang kedua, variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 bentuk variabel yaitu variabel proses, variabel input, dan variabel output. Variabel input adalah variabel yang lain yang mempengaruhi satu variabel dengan variabel lain. Variabel input dalam penelitian ini adalah metode quantum teaching. 2. Variabel proses, yaitu dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menerapkan metode quantum teaching, di mana guru dalam quantum teaching memegang peranan penting sebagai model pembimbing dan fasilitator. Ketiga, variabel output adalah hasil belajar membaca, di mana metode quantum teaching diterapkan dapat menghantarkan siswa membaca dalam waktu yang lebih singkat, lebih memotivasi siswa dalam belajar membaca, dan memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Subjek penelitian adalah siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Bintang 3 dengan jumlah siswa total 26, laki-laki 13 dan perempuan 13 pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020, pelajaran agama Hindu. Lokasi penelitian dan waktu, lokasi di SMA Negeri 1 Bintang 3 di Desa Nusa Bakti, Kecamatan Litang 3, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Dan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 15 Agustus sampai 15 Oktober 2019 yang dibagi menjadi 2 siklus. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, di sini ada tes observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tes dilakukan untuk mengukur instrumen atau produser pengukuran yang dipergunakan untuk mengetahui hasil kemampuan siswa. Teknik tes diberikan kepada siswa yang berupa tes unjuk kerja. Kemudian observasi tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam menjawab masalah tertentu. Dalam PTK, observasi ditujukan untuk memantau proses dan dampak perbaikan yang direncanakan. 3. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data kaitannya dengan kondisi siswa dalam melaksanakan pembelajaran untuk menemukan kesulitan apa saja yang dialami siswa pada proses pembelajaran agama Hindu. Yang keempat, dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Yang keenam, teknik analisis data yaitu analisis ketuntasan hasil belajar terbagi menjadi 2, ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal. Kemudian siklus terbagi 2, siklus 1 dan siklus 2. Dan ketiga adalah instrumen, yaitu menentukan maksud atau fokus portofolio. Kedua, menentukan aspek kriteria portofolio. Ketiga, menentukan kedudukan bentuk susunan organisasi portofolio. Dan keempat adalah menentukan penggunaan portofolio. Jadwal penelitian selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 15 Agustus sampai 15 Oktober melalui 2 siklus. Yaitu dalam setiap siklus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berikut adalah jadwal dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas, dari persiapan, pelaksanaan, sampai ke penyusunan laporan. Selanjutnya adalah daftar pustaka, berisi dengan daftar-daftar pustaka yang terkait dalam pembuatan PTK ini. Kemudian lampiran-lampiran berisi tentang daftar riwayat hidup, kemudian lampiran RPP, kemudian lampiran wawancara, dan evaluasi dari rekap penilaian masing-masing siswa. Baik,
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada Ibu Dayu, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.